Sudah, Pak. Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam saya. Semoga masuk surga doanya. Dan bagi yang belum menjawab salam saya, semoga tidak masuk angin ya, karena materi kita hari ini adalah kimia. Nah, sebelumnya, adik-adik mungkin ada yang pernah melihat saya. Ada yang udah kenal sama saya, adik-adik? Nah, bagus. Saya ini mungkin bagi alumni yang ada di SMK Ashifa sudah mengenal saya sebagian karena saya juga mengajar di kelas 3 SMK Ashifa di bidang mata pelajaran kimia. Jadi wajah saya mungkin tidak awam lagi ya adik-adik ya. Nah, bagi yang belum mengenal saya, kita berkenalan dulu karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Erda Marniza, STMSI. Sedikit introduce, saya itu alumni dari S1-nya di Teknik Kimia Unsia, S2 di MIPA Kimia Unsia. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, alangkah baiknya saya ingin mengubah paradigma ibu adik-adik semua. Apa sih kimia itu sebenarnya? Nah, pasti dalam pikiran adik-adik itu yang namanya kimia itu serem, ngeri, atau kata lain susah kali belajar kimia. Bisa dibilang kimia itu mata kuliah nomor 2 setelah matematik sepertinya ya. Susah karena dalam pikiran kita tuh pasti kalau udah berbicara dengan kimia, itu berhubungan pasti dengan reaksi-reaksi. jangan susah dulu deh. Jangan jangan mundur sebelum perang. Nah, begitulah istilah pepatahnya. Kimia itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi nih adik-adik yang baru lulus SMA, kan lagi puber-pubernya nih. Kimia itu berhubungan langsung dengan diri kita. Contohnya di sini. Di sini berlaku kita hukum atom, di mana hukum atom itu ada yang terikat dan harus bisa melepaskan. Nah, misalnya kita suka sama pasangan nih, ada yang terikat. Contoh nih, saya kasih dengan kimianya ya. Contoh HCl, asam klorida ditambah dengan natrium, atom Na, menghasilkan NaCl dan H+. NaCl di sini apa? Di sini ada senyawa yang terikat. Artinya apa? Di kehidupan kita ada yang harus terikat dan ada yang harus kita lepaskan, berani melepaskan. Sedangkan H+ di sini kita melepaskan. Nah, itulah fenomena yang di kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan kimia. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita masuk ke teori kita hari ini, yaitu laju reaksi kimia atau saya lebih mengambil di sini kinetika gas. Ada outline dari presentasi saya hari ini, yaitu pendahuluan sekitar 5 menit. Pendahuluan itu mencakup ya seperti tadi ada intermezzo di awal, ada penyemangat, kata-kata penyemangat untuk adik-adik supaya jangan takut belajar kimia. Nah, kemudian saya akan memaparkan materi sekitar kurang lebih 45 menit. Ada soal-soal yang harus kita bahas, itu sekitar 25 menit. Diskusi tugas, karena di akhir saya bakal memberikan tugas kelompok, di mana nanti kita ngambil materinya di dalam pembahasan yang sudah saya bahas. Dan penutup sekitar 5 menit. Baik, kinetika gas. Berbicara dengan kinetika gas, kinetika gas adalah teori yang menjelaskan tentang tekanan gas yang berdasarkan pada gerakan tubrukan molekul-molekul. Artinya, di sini ada keyword gerakan tubrukan molekul-molekul. Molekul-molekul yang saling bertabrakan dan berhubungan dengan tekanan gas itu yang disebut dengan teori kinetika gas. Kinetika gas itu tidak berpengaruh pada gaya statik yang berakibat pada molekul yang menjauh satu sama lain. Di sini dia keywordnya gaya statik, artinya apa? Gayanya tidak berubah. Nah, pada teori kinetika gas ini juga dijelaskan bagaimana ukuran molekul gas mempengaruhi kecepatan gerak molekul. Ada beberapa asumsi tentang teori kinetika gas. Yang pertama itu gas terbentuk dari molekul gas yang memiliki gerakan konstan dan acak. Konstan, gerakannya itu berarti tetap, tidak berubah, dan acak.
Yang kedua, molekul gas diasumsikan sebagai titik yang memiliki massa namun tidak memiliki volume, sehingga keadaan gas ideal, ukuran molekul sering diabaikan. Nah, di sini bisa kalian lihat kata-kata molekul gas diasumsi sebagai titik yang memiliki massa. Massa itu berarti dia memiliki berat, tetapi tidak memiliki volume, tidak berisi. Itulah gas. Gas itu memiliki berat, tapi dia tidak berisi. Itu yang dimaksud dengan memiliki massa namun tidak memiliki gas. Yang ketiga, tidak terdapat gaya molekul, yaitu gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar molekul. Berarti di sini dia tidak berlaku hukum hukum magnetik. Artinya apa? Misalnya ada kutub, seperti yang kita ketahui ada kutub utara, kutub selatan. Nah, apabila kutub yang sama berjumpa dengan kutub utara, maka dia akan tolak menolak. Sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Nah, jadi di sini tidak berlaku ya, adik-adik. Nah, yang keempat, adanya tekanan gas karena terjadi tubrukan antar molekul gas. Nah, seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. 5. Waktu terjadinya tubrukan diabaikan. Yang keenam, energi kinetik gas yang diukur merupakan energi berdasarkan pada temperatur dengan satuan Kelvin. Diingat ya adik-adik, di sini temperatur yang kita gunakan adalah Kelvin, bukan Celsius yang biasa kita ketahui. 7. Energi kinetik gas bernilai sebanding dengan temperatur yang dimiliki. Ke-8. Semua gas dengan nilai temperatur yang telah ditetapkan memiliki energi kinetik rata-rata sama. Nah, yang terakhir, molekul gas dengan massa yang lebih ringan memiliki geraknya lebih cepat dibandingkan molekul dengan massa yang lebih berat. Nah, ini sinkron dengan poin nomor 2 ya, molekul gas diasumsikan memiliki titik massa namun tidak memiliki volume. Begitu adik-adik. Nah, saya ingin bertanya sekarang, berarti teori kinetika gas itu ada berapa yang bisa diasumsi oleh para pakar? Iya, luar biasa. Ada 9. Salah satunya apa? Iya, tidak berlaku hukum tolak-menolak atau hukum magnetik. Oke. Alhamdulillah sejauh ini bisa ya adik-adik ya. Nah, next. Nah, di sini pada kinetika gas juga ada berlaku hukum standar gas namanya. Di sini ada 5 hukumnya, yaitu 1 hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan tekanan dan volume dari suatu gas memiliki nilai berbanding terbalik. Artinya berbanding terbalik, PV, P kali V sama dengan K, di mana P itu adalah tekanan, V adalah volume gas, dan K konstanta yang ditetapkan. Itu menurut hukum Boyle. Ingat ya, hukum Boyle P kali V sama dengan K. Nah, kedua, ada hukum Boyle menyatakan volume suatu gas memiliki nilai yang sebanding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. P per N sama dengan K. Apa yang berbeda di sini, Dek? Yang tidak ada di hukum Boyle? Iya, N. N itu adalah banyaknya molekul gas. V per N sama dengan K, di mana V sama juga volume gas, N adalah molekul, dan K itu konstanta yang ditetapkan. Nah, kemudian ada hukum Charles. Hukum Charles menyatakan temperatur dan volume dari suatu gas memiliki keadaan konstan. Nah, rumusnya V per T sama dengan K. Apa yang membedakan dengan yang sebelumnya? Iya, di sana tadi sebelumnya ada N, itu jumlah mol, sedangkan di sini dia berbanding dengan temperatur. Nah, satuannya apa temperatur tadi? Luar biasa, masih diingat ya, satuannya Kelvin. Jangan lupa ya, satuannya Kelvin, Pak Kelvin, bukan Celsius. Nah, yang keempat ada hukum gas ideal namanya. Hukum gas ideal ini yang sering kita dengar, baik di mungkin adik-adik sebelumnya di SMA juga udah dapat ya hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Di mana konstanta R-nya itu sebesar 0,082057 liter ATM per mol. Yang terakhir ada hukum si Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa besarnya temperatur dan tekanan dalam suatu gas memiliki hubungan dinyatakan dengan persamaan V1 per N1 sama dengan V2 per N2.
Nah, bagaimana adik-adik? Saya ingin bertanya nih, pada salah satu yang ada di sini, ada berapa hukum yang ada di kinetika gas? Ya, luar biasa. Ada 5. Coba sebutkan 3, salah satunya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, langsung aja kita lanjut untuk pembahasan soal. Kenapa? Karena semakin kimia itu tidak jauh dengan matematik. Jadi harus sering diasah, harus sering diberi latihan. Supaya apa? Supaya kita mengingat, mudah mengingat. Salah satu cara untuk mengingat adalah sering latihan. Contoh soal nomor 1. Nah, kamu akan mengadakan pesta penuh balon di dalam ruangan. Jika temperatur ruangan 24 derajat Celcius dan balon yang diisi dengan gas helium memiliki volume sebesar 0,24 meter kubik dan tekanan dalam balon adalah 0,038 atm, maka berapa besar tekanan akhir balon agar menempati ruangan sebesar 0,4 meter kubik? Nah, di sini anggap saja nih saya menutup rumus yang kita gunakan. Dari mana misalnya? Dari mana, Bu? Kita tahu kita menggunakan hukum Boyle, Gay-Lussac, Avogadro, atau gas ideal. Nah, bagus, pertanyaan luar biasa tuh. Kita bisa melihat dari info yang diberikan pada soal. Di sini yang diketahui apa? Temperatur, diketahui temperatur. Di sini juga diketahui volume, tekanan. Nah, langsung saja kita berarti ini cocok nih dengan hukum Boyle. Langsung masukkan. Lihat hukum Boyle, V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Di sini yang ditanya adalah P2, tekanan akhir. Tekanan awal diketahui ya, 0,038. Langsung masukkan. Berarti P1 dikali 0,24 V1 per V2, yaitu 0,4. Ini dia. Nah kan, tekanan akhir. Nah, langsung didapat 0,0028 atm. Ada yang tahu atm ini apa singkatannya? Keren. atm itu adalah atmosfer. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Oke, next ya. Soal nomor 2. Nomor 2, tentukan volume 5 mol gas kinetik, suhu, dan tekanan dalam keadaan standar. Ingat keywordnya keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Ini soalnya dilihat simpel kan, Dek, tapi butuh sedikit analisa, sedikit saja. Tapi kalau kita nggak jeli lihatnya, Bu, nggak ada jawabannya nih, Bu. Pasti rata-rata jawabnya kayak gitu. Nah, coba lihat yang diketahui apa aja. Diketahui di sini temperatur kan? Temperatur 0 derajat Celcius. Ingat tadi apa yang kita janjikan di awal? Kita satuan temperatur yang kita gunakan adalah Kelvin, bukan Celcius. Jadi kita harus mengkonversi sekarang dari Celcius ke Kelvin. T sama dengan 0 ditambah 273. Berubahlah dari temperatur tadi satuannya Celcius berubah menjadi Kelvin, yaitu 273. N-nya adalah mol, diketahui 5 mol tadi. R adalah ketetapan 8,314 Joule per mol kali Kelvin. P adalah tekanan sama dengan 1 atm. 1 atm ini kalau dirubah ke Newton per meter kubik atau Joule itu bernilai 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dengan persamaan yang gas ideal, langsung aja masukkan nilainya. V sama dengan nRT per P, nilainya dimasukkan 5 ini mol, dikali R-nya ketetapan 8,314, dikali 273 adalah temperatur yang sudah kita rubah ke Kelvin, dibagi dengan tekanan 1 atm yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, langsung aja didapat V sama dengan volumenya adalah 0,112 meter kubik. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah kalau semua bisa, karena ini materinya masih simpel ya, Dek. Karena saya pertemuan di awal saya kasih simpel, yang sederhana terlebih dahulu. Yang penting kalian itu bisa, kalian itu mengerti. Nah, kalau sudah mengerti semua, saya akan memberikan tugas kelompok. Kan ada 5 hukum tadi.
Gay-Lussac, Avogadro, gas ideal. Nah, buat suatu makalah, nanti kita presentasikan untuk minggu depan dan kita bahas sama-sama. Oke, baik, sekian dulu dari saya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Erda memiliki waktu sekitar 4 menit 55 detik lagi. Mungkin saya akan langsung menyerahkan kepada Pak Nurmansyah untuk diberikan masukan dan sarannya. Kepada Pak Nurmansyah, saya silahkan. Baik, terima kasih Bu Sonia. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu untuk Ibu Erda Marniza. Ya, sebelum saya memberikan masukan, saya persilahkan dulu nih pada Ibu Septi Wulandari memberikan komentarnya. Ini komentar ya yang kira-kira perlu diperbaiki. Ya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Due. Yang pertama, mungkin tadi bisa disimulasikan bahwa kita ini adalah peserta didik, jadi benar terlihat interaksinya. Terus yang kedua, Bu Erda di awal belum mengecek kehadiran, seperti itu Pak. Terus tidak menyampaikan CPMK dan kesimpulan itu aja deh untuk masukannya. Baik, terima kasih Bu Septi. Diterima ya Bu Erda. Ya, Pak. Terima kasih Bu Ini Septi. mohon maaf sebelumnya ya kalau kita memberikan komentar yang mungkin kurang enak Bapak Ibu ya. Nah, kita sama-sama dosen ya ini. Iya, betul Pak. Jadi anggap saja komentar ini seperti obat Bapak Ibu yang mudah-mudahan nanti akan menyehatkan ya. Tapi ada juga yang komentar yang mungkin menjelekkan kita itu, kalau kita kadang dalam hidup ya Bapak, kalau ada hal-hal yang negatif tentang kita, kita lebih baik menunduk saja ya Bu Soni ya. Menunduk, biarkan dia lewat, jangan sampai masuk ke hati kita Bapak Ibu. Kalau masuk dalam hati nanti bermasalah hati kita. Baik, untuk Bu Erda ya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan amanat Undang-Undang nomor 20 ya tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sesuai dengan pilar UNESCO ya, bahwa seorang pendidik itu ada beberapa tugas ya. Tugasnya memang ini khusus pendidik ya. Jadi pendidik itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Merencanakan, Bapak Ibu sudah membuat RPS ya. Dan RPS itu tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Erda. Pentingnya RPS apa Bapak Ibu? Terutama dalam melaksanakan metode pembelajaran. Itulah mengapa sekarang di Kepmen ya, terkait peraturan IKU, khususnya IKU 7, itu kita diharuskan memang menggunakan case method atau project based learning. Nah, untuk materi Ibu ya, sebenarnya sub CPMK tadi, karena tidak terlihat sub CPMK-nya agak susah. Ini sub CPMK-nya apa Bu? Bu Erda yang ini. Mampu apa ini? Mampu menjelaskan, Pak. Memahami Jadi, dan menjelaskan. Jadi baru sebatas mampu menjelaskan ya? Iya. Menjelaskan tentang? Tentang kinetika gas, Pak. Kinetika gas ya? Iya. Nah, jadi untuk mencapai sub CPMK itu, Ibu kan memilih case method ya? Iya. Nah, dengan case method itu dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran itu terbagi 3 kalau dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang pertama kegiatan pendahuluan ya. Kemudian yang kedua kegiatan inti, dan yang keempat penutup ya. Dan tujuan proses pembelajaran itu nanti sesuai pilar UNESCO. Yang pertama itu learning to know ya, learning to do, learning to live together, dan learning to be ya. Nah, yang Ibu tadi baru sebatas learning to know ya. Jadi siswa baru tahu, belum sampai ke learning to do gitu kan. Belum sampai ke learning to live together, apalagi belum sampai ke learning to be ya, menjadi sebuah karakter ya, karakter yang siswa itu dari bisa negatif menjadi positif, bahkan bisa tanggung jawab dan komitmen yang belum terlihat ya dalam proses pembelajaran ya, tanggung jawab siswanya belum terlihat gitu.
Jadi ibu lebih menguasai nih, lebih menguasai kelas gitu kan. Jadi ibu masih sistemnya masih teacher center ya. Ya, betul. Jadi ibu masih menjadi pusat ya, pusat pembelajaran. Sedangkan sekarang diamanatkan kita menjadi namanya fasilitator ya, fasilitator, kemudian menjadi motivator dan menjadi konselor. Ada tiga itu ya. Jadi kita tuh sebagai dosen ya pendidik harus menjadi fasilitator ya, memberikan fasilitas-fasilitas, terutama sumber-sumber referensi yang lengkap ya. Kemudian menjadi motivator, memberikan motivator ya, kata-katanya itu bisa menjadi ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani, dan menjadi konselor ya. Konselor itu kalau ada masalah itu sampaikan dan kita atasi. Nah, langkah-langkah pembelajaran tadi memang Bu Septi tadi sudah menyampaikan tidak mengecek kehadirannya. Ini jangan dianggap sepele ya Bapak Ibu ya. Ini juga di amanat Undang-Undang Guru dan Dosen salah satunya ya. Guru itu dalam proses pelaksanaan harus mengecek fisik dan psikis ya Bapak Ibu. Jadi mengecek fisik dan psikis. Jadi mengecek kehadiran fisik dan psikis. Sebenarnya itulah pentingnya SAP, satuan acara perkuliahan ya. Jadi selain RPS sebenarnya kita dituntut membuat SAP sehingga di SAP itu jelas ya kegiatan pendahuluannya apa, kegiatan inti apa, kegiatan penutupnya apa gitu. Karena di RPS itu memang agak terbatas ya Bapak Ibu ya. Di kegiatan pembelajaran paling secara umum saja itu kan kegiatannya. Walaupun sebenarnya bisa saja disampaikan itu di tabel kegiatan pembelajaran ya, kegiatan perkuliahan, terutama misalnya menggunakan case method. Jadi yang pertama lupa juga ini berdoa bersama ya. Jadi doa. Udah duluan nervous, Jadi Pak. ini nervous. Nervous ngelihat Pak Sujarwo apa. Jadi ini pesan saya lah Bapak Ibu ya. Dan saya mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Mungkin ya karena Ibu mungkin bukan dari jurusan ini ya, kependidikan, jadi mungkin tidak diajarkan. Kalau kami yang dari kependidikan itu memang di setiap materi itu memang dituntut seperti itu ya. Jadi pertama Bapak Ibu, nanti mungkin ini perbaikan ini bisa dilanjutkan ke peserta yang lain nanti ya. Jadi yang pertama berdoa bersama. Jadi di salindia pertama ya, di slide pertama itu memang saya yakin Bapak Ibu menyampaikan tentang nama lah, terus materi besar ya. Setelah itu salindia kedua itu doa. Jadi kalau bisa ada doa-doa pilihan lah di salindia Bapak Ibu. Kalau bisa template-nya seperti itu loh Bapak Ibu. Seluruh template Bapak Ibu ngajar tuh salindia yang kedua itu doa pilihan. Lihat kalau peserta didiknya mahasiswanya ada yang Islam berarti harus ada Islam doanya, doa pilihan Islam. Nanti ada yang Kristiani dimasukkan juga yang Kristiani, doa-doa yang umum ya yang digunakan. Dan kalau ada yang dari Hindu juga masukkan doa Hindu, yang Buddha masukkan juga Buddha. Karena kita negara Pancasila ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai apalagi pilar kita ini tujuan pendidikan mengarahnya ke nilai-nilai Pancasila ini. Nah, setelah itu baru mengecek kehadiran fisik dan psikis. Ya. Bagaimana apa kabarnya Bu Septi? Sebenarnya Bu Septi ini apa Septi sepertinya belum makan ya misalnya. Ya, kalau belum makan silahkan makan dulu. Nah, ini Ibu traktir misalnya. Atau Septi sepertinya sedang ada masalah ya. Semangat ya Septi. Kalau ada masalah, misalnya kalau ada masalah apa? Menangislah biar dadamu lapang. Berdoalah agar pertolongan segera datang. Itu yang memberikan motivasi, memberikan apa ya kata-kata yang bisa memberikan solusi bagi siswa yang sedang bermasalah di sana menjadi konselor ya, konselor motivator dari awal ya. Sudah itu Bapak Ibu memberikan namanya apersepsi ya Bapak Ibu. Jadi apersepsi ini juga wajib ya. Selain mengecek kehadiran fisik dan psikis, itu mengecek suara siapa? Suara Pak Sujarwo kan? Pak Sujarwo. Mohon bantuan Pak Sujarwo, suaranya terdengar sampai sini. Ini walaupun jauh terdengar sampai Bengkulu ya.
Ini yang pertama Bu Erda, mohon maaf agak panjang ya. Mungkin kalau komentar yang kedua saya tidak terlalu panjang karena ini jadi panduan yang pertama. Ya, jadi Yang panduan. menentukan ke depannya, Pak ya. Ya, karena yang berikutnya kalau masih juga ngulang berarti ini kayaknya hanya masuk telinga gitu. Nanti keluar lagi telinga kiri, masuk keluar telinga kanan, jangan sampai maksud saya. Jadi persepsi itu Bapak Ibu mengetahui sejauh mana kemampuan siswa sehingga kita nanti akan mempermudah kita Bapak Ibu. Oh, pemahaman mereka baru sebatas ini, ya. Oh, pemahaman mereka sudah sebatas ini. Jadi ini akan mempermudah dan bisa saja mempersulit kita Bapak Ibu dalam mengajarkan nanti. Jadi kegiatan persepsi itu dengan kegiatan tanya jawab ya terkait materi atau didahului dengan ini ya apa namanya sosok yang inspirasi Bapak Ibu terkait dengan materi. Ya, profilnya apa misalnya? Ini profilnya nanti jadi apa Bu? Ginestika gas ini jadi apa nanti? Kalau bekerja nanti jadi apa ini? Ini kan di dunia farmasi, Pak. Jadi Oh, kan jadi untuk mengetahui kinerja obat, kita kan harus harus ya diukur intinya menjadi ini ya tenaga farmasi lah ya, ya farmasis, Pak. apoteker gitu ya. Ya betul, Pak. Profesinya apoteker. Oh, nah, jadi Ibu kalau bisa di kegiatan awal setelah mengecek kehadiran fisik dan psikis tadi, hadirkan video tentang profil apoteker yang sukses, Bu. Kan banyak tuh apoteker yang sukses punya cabang di seluruh Indonesia gitu ya. Misalnya apotek yang K24 di seluruh Indonesia ada gitu ya. Nah, hadirkan sosok itu, Bu. Hadirkan sosok profil itu saya yakin di YouTube juga ada itu. Jadi hadirkan anak-anak sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu akan menampilkan satu video ya yang yang Ibu yakin misalnya dari video ini anak-anak akan termotivasi ya. Nah, tolong kira-kira yang perlu dicatat dari video tersebut. Nah, selamat menyaksikan. Nah, tayangkan video singkat aja videonya 3 atau 4 menit ya. Jangan terlalu banyak. 3 atau 4 menit terkait dengan profil seorang apoteker sukses. Nah, setelah itu baru tanya jawab terkait persepsi tadi. Nah, anak-anak siapa tokoh yang ada dalam yang dari mudah dulu ya. Jadi kan bertanya dasar, bertanya lanjut. Jadi Bapak Ibu. Jadi kemampuan seorang pendidik itu ada bertanya dasar, bertanya lanjut salah satunya dari 8 keterampilan mengajar ya. Mulai dari membuka, menutup pembelajaran, terus bertanya dasar, bertanya lanjut. Nah, bertanya dasar dari what sampai ke how ya. Jangan langsung how. Jadi pasti dia akan bingung kalau bertanya langsung how. Mulai dari apa dulu ya. Siapa tokohnya, pekerjaannya apa kesuksesannya gitu kan. Misalnya, oh sukses menjadi apoteker, membuka cabang dari yang pertama itu modalnya dari yang modal pertama nol ditambah kejujuran misalnya kan, itu nilai-nilai yang penting ya, misalnya nol tambah kejujuran jadi bukan apa ya apotekernya bekerja dengan orang lama-lama membuka sendiri gitu kan, karena kejujuran tadi akhirnya banyak pelanggannya sampai pokoknya dengan kejujuran modal kejujuran awalnya kan akhirnya sampai sukses. Nah, siapa yang mau jadi apoteker misalnya? Pasti mau semua kan mahasiswa. Bagaimana misalnya Desak Gede mau jadi apoteker tidak? Jadi apoteker penghasilnya sampai 1 bulan bisa 1 M misalnya. Karena ada cabang di seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan sekarang satu provinsi aja setiap kabupaten tuh kalau udah sukses tuh banyak cabang ya. Di Bengkulu aja tuh ada beberapa cabang di setiap kecamatan ada cabangnya itu. Ini apa apoteker ya. Oh, misalnya Bu Desa pasti, oh mau Bu. Nah, kalau mau menjadi apoteker sukses, nah hari ini kita akan belajar tentang kinestika gas. Nah, salah satu kemampuan apoteker yang harus dikuasai adalah apoteker gas gitu. Jadi Bapak Ibu mengarahkan mereka ke fokus ke tujuan menjadi profil menjadi apoteker itu. Salah satunya harus menguasai kemampuan kinetika gas tadi. Itu yang paling penting Bapak. Jadi mengarahkan fokus mereka. Jadi pikiran mereka tuh jangan kemana-mana dulu. Walaupun misalnya Bu Desa sedang memikirkan pacarnya, nanti pasti pacarnya terlupakan kalau fokus diiming-iming lah, kan? Diiming-iming dengan jadi apoteker yang luar biasa penghasilannya itu mengarah ke sana. Ya. Nah, setelah itu baru sampaikan sub CPMK. Nah, kalau ingin jadi apoteker sukses, nah,
anak-anak hari ini ya, para mahasiswa kita akan belajar tentang kinetika gas. Nah, tujuan pembelajaran atau subjek MK kita hari ini adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang kinetika gas. Nah, konteksnya apa, Bu? Kinetika gas apa? Kemarin kan CPL itu harus ada CPMK, sub CPMK harus ada kemampuan, bahan kajian, dan konteks ya. Konteksnya apa nih, Bu? Mampu menjelaskan kemampuan ini ya. Ini levelnya level C2 nih. Ya, Kinetika C2 sampai gas, C3. kinetika gas apa nih, Bu? Gas, gas bebas, Pak. Gas bebas. Gas LPG apa? Oh, gas molekul, Pak. Iya, jadi harus spesifik ya gasnya gas apa gitu. Oh, gitu, Pak ya. Itu konteks yang dimaksud dengan konteks itu ya, itu penting ya. Jadi harus ada konteks setiap kita, ya boleh secara umum tapi gasnya gas apa gitu Oh, ya ya, Pak. Baik. ya Terima kasih. dalam kehidupan. Ya. Jadi itu tahap kegiatan pendahuluan Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus lakukan, dan di sub CPMK setelah video tadi ya PowerPoint Bapak Ibu harus ada sub CPMK. Nah, Ibu tadi ada skenario pembelajaran itu tidak wajib ya. Tidak wajib disampaikan skenario itu biasanya sudah itu guru yang tahu lah itu ya. Berbeda kalau skenario kalau saya sampaikan dalam pelatihan kemarin itu memang pelatihan ya, Bu. Beda dengan kalau mengajar. Tapi boleh saja kalau ingin disampaikan secara singkat ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru menerapkan namanya case method. Kalau Ibu kan ini menggunakan case method. Nah, case method yang pertama ya tentunya pembagian kelompok dulu. Nah, di salin dia berikutnya harus ada pembagian kelompok. Jadi ditulis kelompok satu misalnya tentang gas LPG misalnya. Yang satu gas alam, satu gas apa misalnya. Nama-nama kelompoknya sesuai dengan materi misalnya. Atau dengan tokoh-tokoh tentang kesehatan, tokoh kesehatan juga boleh. Langsung ada itu di Salindia Bapak Ibu, sudah dipersiapkan. Bahkan ada ya Bu Sonia mengatur kelompok itu menggunakan aplikasi. Ada aplikasi ini ya, aplikasi dalam membagi kelompok secara otomatis. Ya, secara namanya tuh secara probability sampling gitu ya. Jadi mengambilnya secara adil gitu. Nah, setelah pembagian kelompok baru mereka diberikan karena mereka udah dalam bentuk kelompok Bapak Ibu. Jadi ini tuntutannya Bapak Ibu pembelajaran itu harus kelompok. Ya. Jadi tempat duduknya pun kalau bisa dibuat tempat duduk yang posisinya kelompok gitu. Bukan tempat duduk yang disuruh kita ceramah gitu. Kalau ceramah kan menghadap ke depan semua. Nah, kalau sudah bagi kelompok mereka bisa buat lingkaran-lingkaran gitu ya. Bisa letter L, apa melingkar misalnya seluruhnya ya. Gitu. Itu pengelolaan kelas Bapak Ibu. Walaupun agak berat ya menyusun kursi, tapi itu memang tugas seorang pendidik Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru diberikan tugas penguatan konsep dulu Bapak Ibu kepada peserta. Itulah hadir seorang sosok dosen menjadi fasilitator. Nah, fasilitator di situ misalnya Ibu Erda tadi anak-anak hari ini ada beberapa sumber referensi tentang kinestika gas. Yang pertama ini sumber referensi dari jurnal alamatnya ini, jurnal yang dua ini, yang ketiga ini, terus yang buku e-book ini. Misalnya ada tiga ya. Nah, silahkan linknya ini, silahkan diskusikan, ya, diskusikan, kemudian berikan tugas untuk menganalisis apa itu pengertian kinestika gas, gitu ya. Terus langkah-langkah mencari kinestika gas itu seperti apa. Misalnya ada 4 pertanyaan lah untuk menjawab ya untuk menjawab nanti ketika diberikan kasus. Gitu. Nah, setelah itu mereka diskusi penguatan konsep baru belum diskusi case method ini, belum kasus. Penguatan konsep dulu karena baik itu case method maupun project based learning harus kuat dulu konsepnya Bapak Ibu mahasiswa itu. Kalau nggak kuat konsepnya nggak akan bisa mereka. Perkuat dulu konsepnya. Jangan ceramah ini sekali lagi jangan ceramah Bapak Ibu. Bapak Ibu ini langsung ceramah aja Ibu Erda. Dari awal sampai akhir ceramah Ibu Erda. Ya karena kita nih kayaknya mindset kita ini mungkin mengikuti pola dosen kita dulu ya.
atau mengikuti pola misalnya pelatihan pekerti. Jangan, Bapak, beda ya. Ini kan pelatihan, beda dengan seorang dosen. Nah, setelah itu mereka menyampaikan ya hasil temuan mereka terkait dengan konsep-konsep tadi. Ya, konsep tentang pengertian kinestika gas, bagaimana menghitungnya. Ini semampu mereka dulu, Bu Erda. Jadi jangan dipaksakan, semampu yang mereka temukan aja dulu. Nah, setelah itu berikan penghargaan. Nah, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan hasil tentang menjelaskan tentang kinestika gas. Nah, sekarang ibu akan memberikan penguatan. Nah, di sini letak ibu memberikan penguatan. Gak usah banyak ibu memberikan penguatan 3 halamannya jadi misalnya kan. Yang itu bisa merangkum dari 3 sumber tadi ibu rangkum dan itu bisa menyelesaikan kasus yang ibu berikan. Ini kan sampai menghitung-hitung ya. Ibu tadi katanya hanya menjelaskan kinestika gas, tapi yang ibu jelaskan tadi sampai ke menghitung. Ya. Jadi yang mana ini? Jadi berlebihan nih ibu, berlebihan untuk misal mampu menjelaskan dan menghitung misalnya kan apa kalau ada perhitungan-perhitungan ya. Ya, Kalau Pak. ada perhitungan-hitungan berarti ada mampu menghitung juga kan, mampu menganalisis. Nah, ini udah sampai menganalisis kalau ada menghitung-hitung. Boleh misal mampu menjelaskan dan menganalisis ya, tentang apa tadi senyawa apa-apa gitu kan. Kinestika tentang kinestika gas. Nah, Ibu berikan ini catatan penting saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyampaikan materi harus ada sumber rujukannya. Rumus ini sumber referensinya dari mana? Misalnya tadi dari jurnal itu, dari buku ini misalnya sumbernya itu. Kalau tidak ada sumber, Bapak Ibu ngomong aja, itu berarti apa? Tidak ilmiah, Bapak Ibu. Scientific approach-nya nggak ada, pendekatan ilmiahnya itu. Jadi dianggap nanti bohong Ibu menjelaskannya. Jadi harus dicantumkan sumber referensinya. Ya. Hal-hal kecil harus disampaikan sumber referensinya. Nah, setelah itu sudah memberikan penguatan ya. Sudah Ibu tanya satu persatu lagi, misalnya yang anak-anak di belakang, misalnya di tengah, sudah paham ya anak-anak? Coba ini ulangi lagi ini seperti apa. Nah, setelah itu baru diberikan kasus. Nah, kasusnya itu kalau bisa bagaimana ketika Anda menjadi seorang apoteker, Anda diminta untuk menganalisis atau menghitung ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dalam bentuk cerita, dalam bentuk video juga boleh. Tapi kalau yang menghitung ini kan kasusnya tokoh lah, tokoh kalau ini gitu ya. Nah, silahkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu pun harus secara kelompok ya Bapak Ibu. Jadi ini kelompok ketika ditugaskan ada peran-peran. Jadi case method, project based itu dia punya peran masing-masing nanti untuk menghitung kerjasama dalam menyelesaikan kasus berperan sebagai ini, berperan sebagai ini, berperan sebagai ini. Nah, selesaikan udah itu presentasikan. Udah presentasikan, Ibu berikan penguatan lagi. Setelah itu baru diberikan tes kognitif boleh. Tes kognitif boleh misalnya pilihan ganda atau juga dengan ringkasan atau ya pokoknya yang kognitif sederhana aja ya untuk mengukur kognitif. Kan adalah mahasiswa baru kita terakhir. Jadi diminta siswa menyimpulkan tujuan pembelajaran tadi tentang mampu menjelaskan dan menganalisis. Apa coba kira-kira kinestika gas tadi apa? Terus cara menganalisis perhitungan ini rumusnya apa? Gitu aja. Ada beberapa perwakilan kelompok atau beberapa individu. Baru terakhir Ibu menyimpulkan. Setelah itu mungkin menyampaikan pembelajaran yang akan datang apa subjek PMK-nya. Ditutup dengan pantun misalnya. Jadi belum ada pembuka pantun diakhiri dengan pantun. Baik itu ya. Ini agak lama Bu Sonia, mohon maaf untuk pertama ya. Sama PowerPoint ini kalau bisa template-nya sama Bapak Ibu ya. Template-nya sama dan tolong di view-nya dibesarkan ya. Ditampilkan tadi Bu Erda lupa mungkin karena gugup ya. Tidak diperbesar ya, view-nya. Kalau bisa template-nya sama gitu ya. Template belakangnya itu sama kan. Kayak template Bapak Ibu ini kan, template Zoom ini aja itu sama semuanya kan. Harapannya seperti itu. Jangan berbeda-beda template-nya. Saya kembalikan ke Bu Sonia. Terima kasih. Bu Erda ya.